Nah, selanjutnya tugas Rasul, ya, tugas Rasul. Apa tugas Rasul itu? Ditegaskan di dalam surat Al-Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak, yang benar, melainkan aku, dan sembahlah olehmu sekalian akan aku. Di sini disebutkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah, mengutus seorang rasul, mengutus seorang rasul, ya, dari kalangan sebelum Nabi Muhammad pun Allah menegaskan tentang apa yang diwahyukan kepada rasul tersebut, ya, apa yang diwahyukan kepada rasul tersebut. Dan kami tidak mengutus seorang pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak, yang benar, melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Ya. Jadi apa tugasnya? Menyembah Allah dan memerintahkan kepada umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 67, ya, menegaskan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, di dalam surat ini Allah memerintahkan untuk menyampaikan, ya, memerintahkan kepada Rasul untuk menyampaikan apa yang telah diwahyukan kepadanya, ya. Artinya bahwasanya tugas Rasul ini adalah untuk berdakwah, untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan ajaran-ajaran doktrin yang diterimanya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, juga di dalam surat Ar-Rum ayat 47, ya, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna, ya, fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami lakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Nah, ini juga terkait dengan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menegaskan tentang apa yang diperintahkan oleh Rasul, yaitu apa? Menyampaikan risalah, untuk menyembah Allah, mengajarkan syariat, ya, kepada kaumnya. Nah, tadi sudah kita bahas bahwasanya tugas Rasul bahkan sebelum Nabi Muhammad ini adalah menyembah Allah, memberi peringatan, mengajarkan kepada umatnya untuk menyembah Allah, untuk melakukan kebaikan, ya. Lalu bagaimana tugas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya? Apakah sama dengan mereka? Apakah ajaran Rasulullah ini hanya untuk umatnya yang semasa dengan Rasulullah atau seperti apa? Ya, bahwasanya
tugas Rasulullah adalah menyampaikan risalah. Tugas Nabi Muhammad ini adalah untuk seluruh manusia atau seluruh alam. Artinya bahwasanya tugas Rasulullah, ajaran Islam ini bukan hanya untuk umat yang semasa Rasulullah saja. Tetapi ajaran agama Islam merupakan ajaran yang mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu apa? Yaitu menyampaikan risalah ini ya sampai hari kiamat nanti. Risalah Islam berlaku sampai hari kiamat. Ya. Risalah Islam ini sampai hari kiamat akan tetap berlaku. Ya. Makanya di dalam surat Anbiya ayat 107 Allah menegaskan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, makna dari semesta alam, ya, rahmat semesta alam, ya, ini adalah untuk seluruh manusia. Semasa Nabi Muhammad hingga akhir zaman nanti atau sampai hari kiamat. Artinya syariat setelah Nabi Muhammad ini meninggal yaitu tetap menggunakan ajaran agama Islam. Ya, dan tugas-tugas untuk menyampaikan risalah Islam ini dibebankan kepada umatnya, terutama kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan pengetahuan yang luas terkait dengan agama Islam, yaitu siapa? Para ulama, ya, para dai, para ustadz, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah ini, ya, al ulama, ya, warisatul anbiya, ya. Ulama-ulama ini adalah pewaris para nabi yang tugasnya apa? Menyampaikan risalah Islam kepada umat Islam, ya, kepada manusia. Nah, kemudian juga di dalam surat Al-A'raf ayat 158, ya. Di dalam surat ini Allah menegaskan Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an ladzi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Ini juga merupakan perintah Allah kepada Rasulullah untuk apa? Menyampaikan risalah kepada kaumnya. Ya, aku ini adalah utusan Allah kepadamu, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Artinya di sini Rasulullah diperintahkan untuk mengajak manusia untuk menyembah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Yang menghidupkan, ya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Nah, dan berimanlah, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah ini, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Bahkan kita diminta untuk mengimani kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran diturunkan. Dan ikutilah Dia supaya kamu mendapatkan petunjuk. Nah itu. Nah ini juga merupakan tugas Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ajaran Islam ini merupakan ajaran yang diperuntukkan untuk
seluruh manusia, baik di masa Rasulullah maupun di masa setelah Rasulullah hingga akhir zaman nanti, maka Islam adalah agama universal. Maknanya apa? Yang pertama, agama Islam meneruskan agama-agama sebelumnya. Sebagaimana tadi telah kita bacakan terkait dengan firman Allah, ya, yang mengatakan bahwasanya kita diminta untuk beriman kepada kitab-kitab Allah, bahkan juga kepada rasul-rasul sebelum Rasulullah Nabi Muhammad. Kita diminta untuk beriman, meyakini, ya, bahwa kitab-kitab itu adalah juga merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Dan nabi-nabi itu juga adalah nabi dari utusan Allah. Sehingga Rasulullah adalah penerus, pelanjut risalah-risalah sebelum risalah Islam atau risalah Al-Quran ini. Ya, meneruskan agama-agama sebelumnya. Yang kedua, agama Islam mempunyai sifat kelenturan. Ya, artinya karena memang agama Islam ini diperuntukkan untuk seluruh manusia, bukan hanya di wilayah Arab saja. Maka Islam ini harus mempunyai sifat kelenturan, kelembutan yang bisa digunakan untuk semua wilayah, untuk semua komunitas, etnis, budaya, dan lain sebagainya. Ya, di luar wilayah Arab, bahkan di Indonesia, ya, lentur. Islam harus lentur, harus bisa digunakan oleh orang Indonesia, harus bisa digunakan oleh Malaysia, Barat, dan lain sebagainya. Ya, maka Islam inilah agama yang mempunyai sifat kelenturan. Yang ketiga, dakwah Islam untuk semua orang. Sudah saya tegaskan tadi bahwasanya agama Islam adalah agama yang diperuntukkan untuk semua orang. Maka agama Islam, makna agama Islam sebagai agama universal adalah agama yang diperuntukkan untuk semua orang. Bukan hanya orang Arab saja, tetapi untuk semua manusia, baik semasa Rasulullah maupun sampai nanti, ya, maupun manusia-manusia setelah Rasulullah, bahkan hingga akhir zaman nanti atau sampai hari kiamat nanti. Nah, ini juga menegaskan tentang hal tersebut, bahwasanya Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 136 yang artinya, katakanlah hai orang-orang mukmin, ya, perintah kepada Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Nah, ini menegaskan tentang bahwasanya Rasulullah melanjutkan risalah dari nabi-nabi sebelumnya, meyakini apa yang diyakini oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penerus Nabi Muhammad adalah penerus nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Lalu apa konsekuensi universalisme dakwah terhadap peradaban umat manusia? Tadi telah kita sebutkan bahwasanya Islam merupakan agama yang universal, agama yang diperuntukkan untuk seluruh manusia. Lalu apa konsekuensi dari universalisme dakwah tersebut terhadap peradaban umat manusia? Yang kita tahu bahwasanya manusia di dunia ini mempunyai berbagai macam perbedaan-perbedaan yang luar biasa, baik terkait dengan bahasa, ya, budaya, adat istiadat, negara, ya, kebiasaan-kebiasaan dan lain sebagainya. Ya, ini menjadikan dakwah ini, ya, akan lebih berat ketika tidak diiringi dengan
strategi-strategi yang memang bisa menyatukan bangsa, bisa mengajak bangsa-bangsa yang berbeda tersebut untuk meyakini agama Islam. Maka konsekuensi dakwah ya terhadap peradaban umat Islam, yang pertama, dakwah mengajak umat manusia ini agar membangun kehidupan yang damai. Ya, menghindari konflik dan pertentangan-pertentangan yang tidak perlu di antara kelompok-kelompok dan etnik masyarakat. Nah, inilah tugas kita, ya. Untuk apa? Menyebarkan perdamaian, menyatukan masyarakat yang terpecah belah, ya, dan menghindari berbagai macam konflik, pertentangan-pertentangan antara kelompok, etnik, masyarakat, budaya maupun bangsa. Ya, sebab Islam sendiri secara bahasa agama damai, selamat, ya, agama yang menyintai perdamaian, agama yang mencintai keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah untuk menuju hidup yang damai tersebut, ya, maka diperlukan norma hukum yang kuat, tidak menindas yang lemah. Ya, kita memerlukan norma hukum yang disepakati, ya. Hukum-hukum yang disepakati agar perdamaian yang kita cita-citakan di dalam agama Islam, ya, yang diserukan kepada manusia ini dapat tercapai. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan tingkah laku manusia yang tidak mungkin diawasi oleh hukum. Dakwah menyeru kepada kesadaran moral manusia. Ada hal-hal tertentu, permasalahan-permasalahan tertentu yang memang tidak bisa di-cover dengan hukum atau dengan ketetapan-ketetapan hukum, ya. Sehingga ini perlu dibuat sebuah kesadaran moral manusia untuk tetap, ya, menjaga agar tingkah laku tersebut sesuai dengan norma moral yang disepakati oleh masyarakat, oleh suatu kelompok dan lain sebagainya. Ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat, dakwah menyeru kepada egalitarianisme, emansipasi dan kesetaraan gender. Sebab apa? Dakwah kita ini adalah untuk semua manusia yang berbeda-beda. Sehingga kita perlu menyerukan kepada umat manusia bahwasanya kita ini adalah sama, setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kedudukannya sebagai hamba Allah. Ya. Jadi konsekuensinya, ya, karena memang manusia ini berbeda-beda, kelompok berbeda-beda, budaya berbeda-beda, maka Islam menyerukan tidak ada perbedaan, ya, tidak ada kemuliaan selain kemuliaan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaan manusia. Ya, dan itulah menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Emansipasi, membebaskan manusia ini dari keterkungkungan, keterjajahan, ya, kebodohan, kemiskinan, ya, ketertinggalan, ya, kekumuhan dan lain sebagainya. Islam harus mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Kemudian juga kesetaraan gender. Ya, ini juga yang terus sering menjadi permasalahan dalam masyarakat kita, yaitu terkait dengan permasalahan gender, ya, persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Ya, ini konsekuensi sebagai universalisme dakwah terhadap peradaban umat manusia. Nah, sampai di sini materi kita terkait dengan Islam sebagai agama dakwah, ya. Dapat kita simpulkan bahwasanya di dalam agama Islam merupakan agama, ya,
yang mempunyai ajaran untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Keyakinan-keyakinan yang ada di dalam agama Islam. Ini menjadi tanggung jawab bagi kita semua, ya, sebagai pemeluk agama Islam untuk menyebarkannya, ya, menyebarkan keyakinan-keyakinan, ajaran-ajaran yang ada di dalam. Itu yang pertama. Kemudian bahwa agama Islam adalah agama yang universal, agama yang diperuntukkan untuk semua manusia. Ya, semua manusia, semua bangsa, ya, baik semasa Rasulullah ataupun semasa setelah Rasulullah meninggal dunia hingga akhir zaman. Sehingga kita perlu menyampaikan risalah-risalah Islam kepada semua manusia dengan apa? Dengan perdamaian, dengan kebijaksanaan, dengan pendidikan yang baik, pelajaran yang baik, ya, sehingga memang agama Islam akan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada beberapa referensi yang Anda bisa gunakan untuk menambah wawasan pengetahuan kita di dalam memahami tentang Islam sebagai agama dakwah, ya. Nah, ini diantara referensi buku-buku yang Anda bisa gunakan untuk menambah wawasan pengetahuan Islam sebagai agama dakwah, ya. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.